wabarakatuh. Baik, kali ini saya sedang bersama narasumber pertama saya, yakni Bapak Hasan, sebagai karyawan pabrik di bagian administrasi. Baik, langsung saja kita mulai wawancara kita yang bertema pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Oke Bapak, apa pendapat Bapak tentang Pancasila? Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, yang mana Pancasila tersebut terdiri dari dua sumber kata, yaitu panca dan sila. Panca sendiri mengandung arti 5, sila asas atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 sila, 5 asas yang menjadi ideologi, yang menjadi panutan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila tersebut sudah diatur antara hak, kewajiban, sehingga dalam kehidupan sehari-hari apabila bangsa Indonesia ini benar-benar memahami, menjiwai, mengamalkan isi dari Pancasila tersebut, insya Allah kata Rasul bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun, jadi bangsa yang benar-benar diridhai Allah, bangsa yang sejahtera, baik bangsanya, manusianya maupun alam sekitarnya. Dan apabila kita bisa memilih, kita bisa meminta, andai kata seluruh negara di dunia menganut Pancasila, insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran, perdebatan, karena di situ sudah dicantumkan kebebasan seseorang, antara hak dan kewajiban sudah diatur. Tapi kalau sudah namanya juga manusia, kalau sudah di luar Pancasila tidak bisa memahami dan mengamalkan itu, ya seperti sekarang ini sudah terjadi kacauan di mana-mana. Jadi Pancasila sampai saat ini saya kira udah pas dari ideologi bangsa Indonesia. Itu mungkin. Berarti menurut Bapak Pancasila itu sudah cocok sebagai ideologi bangsa? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya sampai detik ini Pancasila adalah sangat cocok sekali sebagai ideologi bangsa Indonesia. Apalagi di dalamnya itu udah detail, udah lengkap, udah diatur, dimana apabila seorang itu bisa mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidupnya, maka tidak mungkin negara ini miskin, tidak mungkin negara ini kacau, tidak mungkin negara ini porak-poranda di mana-mana, tidak ada korupsi, karena semuanya di situ sudah lengkap dalam Pancasila itu. Makanya sangat cocok sekali sebagai ideologi bangsa Indonesia. Gitu. Lalu apakah rekan kerja Bapak sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa? Kalau memahami, cuma kurang menjiwai, sehingga masih terjadi penyelewengan, pelanggaran. Contoh kecil, pulang kerja belum waktunya, terus masih suka istilahnya tanda kutip mencuri, walaupun bukan dalam bentuk pidana, kayak curi besi sedikit, mencuri bahan produk kayak gula walaupun sedikit gitu. Andai kata mereka menjiwai, ya nggak bakalan terjadi. Memahami, cuma kurang menjiwai dan menghayati apa sebetulnya termaktub dalam Pancasila tersebut. Semuanya sudah diatur demi keenakan kita, demi kenyamanan kita, khususnya karyawan, umumnya kita berbangsa dan bernegara ini. Sudah memahami, cuma kurang menghayati dan kurang menjiwai banget apa arti sebetulnya Pancasila tersebut. Dan saya lihat penyelewengan yang terjadi itu karyawan biasa banyak, juga karyawan pimpinan juga ada, cuman ya itu namanya Indonesia, tumpul ke atas tajam ke bawah. Ya mudah-mudahan kedepannya karyawan umumnya khususnya dan semua bangsa khususnya lebih memahami dan menghayati apa sebenarnya termaktub dalam Pancasila tersebut, sehingga negara ini tambah lama kita tambah makmur, tambah jadi negara yang super power gitu.
Lalu bagaimana cara Bapak mengantisipasi pelanggaran itu tidak terjadi pada lingkungan kerja Bapak? Kita kebetulan tiap pagi itu ada selain coffee break ada briefing, di mana tiap pagi itu kita sharing apa kekurangan program-program. Juga di sana ibu manajer juga kita saling memotivasi, menasihati agar senantiasa kita selalu dalam SOP. Artinya SOP, standar operating procedure, selalu dalam jalan yang benar, dimana hal-hal itu sudah termaktub dalam Pancasila. Kayak pelanggaran-pelanggaran tadi, kayak pulang belum waktunya, insya Allah. Dan alhamdulillah bagian kami, kita bukan bagian saya itu maksudnya ya tepat waktu, perannya juga tepat waktu. Ya, alhamdulillah, khususnya bagian kami lebih memahami dan menghayati apa itu Pancasila. Oh iya, lalu harapan Bapak sendiri agarkan kerja Bapak senantiasa menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Harapan saya mudah-mudahan karyawan juga pimpinan lebih memahami, menghayati dan mengamalkan apa itu Pancasila, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran walaupun sekecil apapun tidak akan terjadi, kayak pulang belum waktunya, mengambil barang, dan perjalanan ya banyak sebetulnya, cuma tidak sampai dalam bentuk tindak pidana, cuma pelanggaran-pelanggaran kecil, dan itu tidak cocok dengan Pancasila. Makanya dengan ini mudah-mudahan semua karyawan, pimpinan, khususnya dan umumnya semua bangsa Indonesia lebih memahami dan menghayati isi butir-butir dari Pancasila, dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Kalau semuanya bisa terlaksana, semuanya bisa menghayati, mengamalkan, insya Allah bangsa Indonesia ini kesejahteraan itu akan tercapai. Gitu. Oke, baik Pak, kita sudah berada di ujung waktu ya. Terima kasih banyak untuk pengalaman dan waktu yang sudah Bapak bagikan. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kedepannya, terima kasih banyak Pak. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan wawancara saya yang bertema pengamalan Pancasila pada masyarakat. Dari saya sedang bersama narasumber kedua saya, yakni Bu Yatina selaku guru. Oke, baik. Kita mulai saja wawancaranya. Ibu, apa pendapat Ibu tentang Pancasila? Menurut Ibu, Pancasila itu adalah merupakan dasar atau fondasi di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Jadi, pemerintahan apapun yang akan dilakukan itu adalah dasarnya itu Pancasila atau payung hukumnya itu Pancasila. Apalagi saya selaku guru PPKN ya, guru bidang studi Pancasila. Jadi, untuk mengenalkan Pancasila ini kepada anak-anak itu bisa melalui pengamalan nilai-nilai sila-sila di dalam Pancasila. Ya. Oke, lanjut. Sudah cocokkah Pancasila ini menurut Ibu sebagai ideologi bangsa? Sangat cocok sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Di awal sudah saya katakan bahwa Pancasila ini adalah merupakan fondasi atau dasar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Jadi pemerintah itu di dalam pelaksanaannya atau penyelenggaraannya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya gambarkan satu contoh. Di Indonesia ini sedang terjadi kasus, misalnya ada terjadi kasus yang baru-baru ini misalnya ya, yang lagi booming atau mungkin kasus yang sudah dulu. Satu contoh adanya kasus pelanggaran lalu lintas misalnya ya, kita ambil lah. Kasus pelanggaran lalu lintas ini sesuai dengan sila keberapa di dalam sila Pancasila, yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanakah seorang penegak hukum ini di dalam mengamalkan Pancasila sesuai dengan sila ke-5? Satu contoh, Pancasila yang dipakai sebagai dasar negara atau payung hukum di dalam penyelenggaraan di sini, barang siapa pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM, pasti mereka akan kena tilang.
itu katanya. Jadi Pancasila itu sudah sangat cocok sekali kita pakai sebagai dasar negara, apapun dari Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah siswa atau guru di sini sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa? sudah. Karena Pancasila ini adalah diperkenalkan bukan hanya ketika anak-anak sudah besar ya, bahkan materi Pancasila ini sudah diperkenalkan sejak dari SD ya. Mungkin mulai dari TK anak-anak sudah diperkenalkan mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain-lain gitu. Apalagi kalau guru, saya yakin pasti sudah tahu tentang Pancasila ini. Baik. Lalu apakah siswa atau siswi di sini sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama? Sudah, pastinya sudah. Karena sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Bagaimanakah manusia itu berperilaku yang baik? Kita harus selalu melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, contoh realnya kalau siswa, pertama kali kalau kita menanamkan ke siswa sesuai dengan sila pertama, menghormati guru, ya. Terus kemudian mengerjakan sholat, terus apalagi membantu teman dan lain-lain. Kemudian kalau yang kegiatan yang tidak baik adalah satu contoh misalnya yang dilakukan oleh siswa itu kalau anak-anak biasanya suka menggoda temannya, pensilnya diambil atau apanya, nah gitu. Tapi kan kalau namanya anak-anak, saya yakin ya kalau untuk sila pertama, apalagi kita di SMP-nya saya ya nak ya, karena kita ini adalah basisnya pondok pesantren, kalau sila pertama saya yakin sudah ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu jika ada siswa yang tidak mengamalkan sila pertama? Nah, ini masalahnya ya. Kalau untuk anak-anak, namanya juga anak-anak ya Mbak ya, apalagi anak ini kan baru masuk di SMP. Ibarat kata anak SMP ini baru lepas dari ibunya. Tentunya pasti adalah hal-hal kecil yang tidak dilakukan oleh mereka atau lalai. Satu contoh, dia tidak melaksanakan sholat dengan alasan dia males atau dan lain-lain gitu. Nah, yang harus saya lakukan, kita ini adalah sebagai guru itu melakukan satu pembinaan ya dibina, kemudian dilakukan suatu pembiasaan, dikasih pencerahan bahwa sholat itu adalah sangat penting. Lalu harapan Ibu agar siswa dan guru senantiasa menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, harapan saya ke depannya gini Mbak, karena Indonesia ini kan tambah istilahnya tambah maju ya, otomatis pergeseran nilai-nilai ini pasti. Sekarang satu contoh, masuknya globalisasi ke negara Indonesia ini membawa dampak positif dan negatif. Pasti ada nilai-nilai yang tergeser. Budaya barat yang masuk ke negara Indonesia ini harus kita saring, harus kita filter. Kalau saya di sini anak-anak ini memang harus diajarkan nilai-nilai Pancasila. Satu contoh, dengan adanya budaya asing yang masuk ke negara kita seiring dengan globalisasi, pemakaian produk dalam negeri ini harus selalu kita besarkan supaya apa? Anak-anak cinta dengan produk dalam negeri. Cintailah produk Indonesia atau produk dalam. Oke, baik Bu, terima kasih waktunya. Kita sudah dari hubungan wawancara ya. Semoga informasi ini manfaat untuk bersama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.